Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang JavaScript. Next, Mas. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yakni Syarul Hidayat, Rizky Ramadan, dan saya sendiri, Rizky Khairul Waridin. Next. Nah, untuk slide pertama ini dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih. Berikut merupakan yaitu pengertian dari JavaScript. Nah, JavaScript sendiri merupakan bahasa script yang berdasar pada objek yang memperbolehkan pemakai untuk mengendalikan banyak aspek interaksi pemakai pada suatu dokumen HTML, di mana objek tersebut dapat berupa suatu window, frame, URL, dokumen, form, button, atau item yang lain. Nah, sejarah dari JavaScript sendiri, yaitu pada tahun 1994 JavaScript mulai dikenal. Pada saat itu, web dan internet sudah mulai berkembang. JavaScript didesain oleh Brendan Eich yang merupakan karyawan Netscape. Transformasi nama JavaScript dimulai dari Mocha, Mona, Script, hingga akhirnya resmi bernama JavaScript. Nah, kemudian versi awal bahasa JavaScript hanya dipakai di kalangan Netscape beserta dengan fungsionalitas pun yang masih terbatas. Singkat cerita, pada tahun 1996, JavaScript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript. ECMAScript 2 dikembangkan pada tahun 1998. Kemudian dilanjutkan dengan ECMAScript 3 setahun kemudian. Nah, ECMAScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi JavaScript atau JS hingga saat ini. Nah, beberapa fungsi dari JavaScript yaitu membuat website lebih menarik, kemudian menciptakan aplikasi mobile, mengembangkan game berbasis web browser, dan menjalankan web server. Kemudian, kelebihan dari JavaScript. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan resource memory besar karena filenya begitu ringan dan kecil. Kemudian mudah untuk dipelajari, sangat dinamis, kemudian multi-platform, bisa dijalankan di banyak sistem operasi, serta mudah untuk dikembangkan. Kemudian kekurangan dari JavaScript. Nah, JavaScript ini digunakan pada JavaScript tidak terenskripsi. Kemudian bukan untuk pengembangan aplikasi standalone, serta memiliki keterbatasan objek. Nah, persamaan Java dengan JavaScript, yaitu mendukung Object Oriented atau Programming OOP. Kemudian cocok untuk mengembangkan front website, lalu bisa digunakan untuk backend development. Kemudian perbedaan Java dengan JavaScript, yaitu secara penggunaan, kemudian kompilasi, proses eksekusi yang berbeda, aturan penulisan juga berbeda, serta skalabilitasnya. Nah, struktur dasar penulisan JavaScript ada 2 jenis, di mana JavaScript dibuat, yang pertama JavaScript ditulis dalam file yang terpisah dengan HTML. Yang kedua, JavaScript ditulis dalam HTML. Nah, JavaScript yang ditulis di luar HTML disebut dengan external JavaScript dengan ekstensi file .js. Nah, struktur dasar penulisan JavaScript. Dalam HTML, penulisan script diawali dengan tag, kemudian di dalamnya terdapat kata script. Kemudian terdapat pasangannya yaitu script yang ditutup atau yang dilengkapi dengan kurang dari dan besar dari dengan garis miring. Kemudian script yang akan dijalankan harus diletakkan di antara keduanya. Kemudian TypeScript memiliki beberapa atribut, namun yang terpenting adalah atribut language dan tipe. Sehingga pada TypeScript perlu ditambahkan atribut berikut ini, yaitu seperti contoh yaitu script language sama dengan petik koma, JavaScript tutup tipe, kemudian
ketik lagi teks garis miring JavaScript, ketik terus tutup lebih besar dari. Nah, berikut contoh dari tulisan JavaScript dalam tag head. Hampir sama seperti body, tag head ini diawali dengan script language sama dengan JavaScript, kemudian terdapat tipe, kemudian ditulis teks garis miring JavaScript, seperti contoh yaitu Alet belajar JavaScript, kemudian ditutup lagi dengan script. Next. Kemudian penulisan JavaScript dalam tag body. Nah, JavaScript ini seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaannya hanya script yang pada slide ini ditaruh atau diletakkan di bagian body. Next. Kemudian penulisan fungsi pada JavaScript. Nah, penulisan JavaScript dalam tag head. Nah, ini terdapat function di mana function tersebut terletak di dalam tag head, yaitu diawali dengan script language sama dengan JavaScript, kemudian tipe teks garis miring JavaScript, kemudian dituliskan fungsinya, yaitu function coba fungsi, dokumen get elementary by ID, yang di dalamnya di tag coba, inner HTML sama dengan belajar membuat fungsi. Kemudian ditutup dengan script, kemudian dengan tag head kembali. Kemudian penulisan JavaScript di dalam tag body. Nah, fungsi penulisan JavaScript dalam tag body ini sama seperti yang tadi. Terdapat function di dalam tag body, yaitu pada bagian di dalam tag body. Contohnya yaitu function coba fungsi yang diawali dengan terlebih dahulu dengan teks script language sama dengan JavaScript, tipe teks garis miring JavaScript. Next. Nah, kemudian slide selanjutnya itu memberikan komentar pada JavaScript. Nah, komentar pada suatu script tidak akan dieksekusi oleh JavaScript jika komentar ditambahkan pada script untuk memberikan penjelasan script atau membuat script tidak dieksekusi. Nah, untuk memberikan komentar yang hanya satu baris digunakan garis miring 2, seperti contoh di bawah ini, yaitu dengan menambahkan garis miring 2 kali. Nah, kemudian untuk memberikan komentar lebih dari satu baris, digunakan garis miring bintang, kemudian bintang garis miring. Jadi script yang terletak di antara garis miring bintang dan bintang garis miring akan dianggap sebagai komentar. Nah, berikut contoh memberi komentar yang lebih dari satu baris. Nah, seperti kata kode berikut akan ditulis ke heading dan paragraf dan akan menampilkan dalam homepage, di mana kode ini diletakkan di dalam garis miring bintang, kemudian ditutup kembali dengan bintang garis miring. Next. Tipe data dan variabel. Nah, untuk memberikan komentar lebih dari JavaScript memiliki tipe data dan variabel. Variabel pada JavaScript seperti kotak atau wadah yang digunakan untuk menyimpan informasi yang senantiasa dapat di-load atau disimpan. Kemudian sedangkan tipe data terkait dengan jenis data atau nilai yang disimpan dalam variabel. Nah, tipe data pada JavaScript meliputi tipe data string adalah data yang memuat karakter, misalnya Malang, di mana diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Kemudian string adalah sebarang teks yang ada di dalam tanda petik, baik petik ganda maupun petik tunggal. Tipe data integer dan float merupakan tipe data numerik. Dalam mendeklarasikan tipe data objek yang digunakan, tanda kurung yang digunakan pada tanda kurung kurawal. Setiap properti dalam tipe data objek dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Nah, tipe data boolean terdiri dari 2 nilai, yaitu true dan false. Nah, kemudian operator pada JavaScript. Nah, operator ini disebut operator aritmatika, seperti penjumlahan yang dilambangkan dengan
lambang simbol plus, kemudian pengurangan, kurang, perkalian dengan bintang, kemudian pembagian dengan garis miring, modulus atau sisa bagi dengan persen, increment dengan simbol tambah 2 kali, kemudian decrement dengan simbol kurang dari, maksud saya kurang sebanyak 2 kali. Nah, kemudian operator memberi nilai. Nah, contoh operatornya yaitu sama dengan. Contohnya yaitu X sama dengan Y, di mana Y adalah nilai. Jadi X sama dengan 5. Begitupun di bawahnya. Plus sama dengan. Jadi hasilnya atau X-nya ini sama dengan 15. Kemudian kurang sama dengan, jadi X-nya sama dengan 5. Kemudian bintang sama dengan, jadi X-nya itu Y-nya ini sama dengan 50. Kemudian garis miring atau bagi, yaitu Y-nya sama dengan 2. Kemudian persen atau modulus tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu Y-nya sebagai value atau nilai, yaitu 0. Kemudian operator pembanding. Nah, di sini operator pembanding dilambangkan dengan jika sama dengan sebanyak 2 kali, yaitu artinya sama dengan, kemudian sama dengan 3 kali, artinya sama persis dengan nilai atau tipe data. Kemudian simbol seru sama dengan, artinya tidak sama dengan. Simbol seru, tanda seru sama dengan 2 kali, artinya tidak sama dengan nilai atau tipe data. Kemudian lebih besar dari, yang disimbolkan dengan huruf segitiga menghadap ke kiri, kemudian lebih kecil dari segitiga menghadap ke kanan, yang lebih besar sama dengan, yaitu segitiga menghadap ke kiri dengan garis di bawahnya, kemudian lebih kecil sama dengan, yaitu segitiga menghadap ke kanan dengan garis di bawahnya. Kemudian operator logika. Operator logika ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni operator logika. Operator logika terdiri dari 3 operator, yakni tanda seperti kalau di Indonesia kan ini dan. Ini menandakan deskripsinya dan. Contohnya seperti pembanding ini, X kurang dari 10 dan Y lebih dari 1. Nah, untuk yang kedua yaitu operator garis lurus 2 kali, yaitu artinya yaitu atau. Contohnya seperti berikut, X sama dengan 5 atau Y sama dengan 5. Nah, untuk operator yang ketiga yaitu negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran ini bermakna tidak ya. Jadi misal apakah X itu sama dengan Y, jika iya maka jawabannya true, jika itu memang salah. Jika itu memang salah berarti nilainya true. Kalau X dan sama dengan Y ini benar, maka nilainya salah. Lalu untuk selanjutnya yaitu operator bersyarat. JavaScript juga memuat operator bersyarat yang memberikan suatu nilai ke suatu variabel berdasarkan kondisi yang sama. Untuk sintaksnya sendiri seperti berikut. Ada nama variabel di sini, lalu selanjutnya yaitu dalam kurung itu syaratnya, lalu terdapat tanda tanya. Kemudian nilai 1 ini ketika apabila syarat yang dipenuhi ini, apabila syaratnya ini terpenuhi, maka nilai 1 ini merupakan value-nya true. Lalu untuk nilai 2 ini value-nya false. Next. Lalu fungsi pada JavaScript. Fungsi adalah suatu blok kode yang dijalankan ketika ada script yang memanggil fungsi tersebut. Fungsi merupakan bagian subprogram yang melaksanakan suatu tugas tertentu ketika diperlukan. Fungsi ini dapat dipanggil dengan cara menuliskan nama fungsinya saja dan disertai dengan parameter apabila ada. Jadi parameter dalam suatu fungsi bersifat opsional.
Satu fungsi ditulis sebagai blok kode dengan sintaks sebagai berikut. Terdapat function, ini memang aturannya, lalu terdapat selanjutnya ada nama fungsinya, terserah diberi nama seperti apa. Lalu terdapat parameter, yang ini opsional, diisi atau tidak. Lalu di dalamnya terdapat source code yang ingin dijalankan. Next. Nah, ini merupakan contoh fungsi dari JavaScript. Terdapat fungsi, misal terdapat fungsi diskon, parameternya itu harga awal. Kita deskripsikan dulu var-nya yaitu diskon, lalu kita isi dengan 0,5 kali harga awal yaitu parameternya. Harga diskon sama dengan harga awal kurangi diskon. Lalu mengembalikan nilainya yaitu harga diskon. Nah, pada diskon harga ini yang paling bawah sendiri, kita memanggil fungsinya diskon, parameternya itu yaitu harga. Nah, harganya ini variabel yang sebelumnya yaitu telah dideskripsikan, yaitu var harga sama dengan prom, masukkan harga mula-mula rupiahnya. Nah, next. Nah, ini jadi penjelasan contohnya. Mula-mula user diminta memasukkan harga mula-mula, harganya di-assign ke dalam variabel harga, misalnya 1000. Selanjutnya script mencetak harga setelah didiskon. Dalam hal ini script akan memanggil function diskon harga atau diskon 1000. Yang dimana 1000 ini dari user. Lalu karena function diskon memiliki parameter harga awal, maka pengantar JavaScript 14 atau baris 14, nilai dari harga awal ini sama dengan nilai dari variabel harga, yaitu 1000. Pada contoh ini adalah bernilai 1000. Selanjutnya akan dihitung nilai diskon yaitu 0,5 kali 1000, yaitu 500, dan harga diskonnya yaitu 1000 kurang 500 sama dengan 500. Winner return ini juga winner return di fungsi harga diskon artinya akan mengembalikan nilai harga diskon yaitu 500 ke function yang memanggilnya yaitu diskon atau harga. Diskon dengan parameter harga. Next. Nah, selanjutnya yaitu percabangan atau if. Terdapat 4 percabangan pada JavaScript yaitu pernyataan if else, dan pernyataan if else if. Dan juga terdapat pernyataan switch, meskipun tidak terdapat if, namun ini juga termasuk percabangan dari if. Untuk yang pertama yaitu if statement, yaitu pernyataan if yang digunakan untuk mengeksekusi kode apabila syarat yang ditentukan dipenuhi atau bernilai benar. Pernyataan if memiliki sintaks sebagai berikut, yaitu if, lalu di dalam kurungnya itu terdapat syarat yang apabila ketika benar maka kode yang di dalamnya akan dieksekusi. Next. Lalu yang kedua terdapat if-else statement. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi beberapa kode apabila syarat yang ditentukan terpenuhi dan untuk kode apabila syarat tidak dipenuhi. Sintaks dari pernyataan if-else sebagai berikut, sama seperti tadi, namun bedanya terdapat else, yang dimana ketika syaratnya ini tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekusi kode yang terdapat di dalam else. Lalu terdapat yang ketiga yaitu if-else, else. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi satu dari beberapa kode apabila syarat yang ditentukan terpenuhi dan untuk kode apabila syarat tidak terpenuhi. Sintaks dari pernyataan ini sebagai berikut, sama seperti tadi pada awalnya. Lalu untuk selanjutnya ada else if. Nah, ini diberikan syarat yang kedua, misal syarat satunya salah tapi syarat duanya benar, maka kode yang ditulis adalah kode yang dieksekusi pada syarat 2. Dan untuk else-nya sendiri sama seperti tadi, ketika tidak ada kondisi yang bisa dipenuhi di kedua if ini, maka akan langsung berpindah ke else-nya ini, kode yang dieksekusi. Next. Nah, ini merupakan contoh pencabangan, salah satu contoh pencabangan. Di contoh ini kita menggunakan if else, yang dimana
ini menentukan apabila tanggalnya lebih dari 10, maka tanggal tersebut adalah tanggal 2. Ketika kondisinya tidak terpenuhi, maka selain yang di kenyataan ini, maka tanggalnya adalah tanggal muda. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan struktur perulangan. Baik, struktur perulangan. Jadi perulangan sendiri adalah suatu blok perintah atau kode yang diulang selama syarat bernilai true. Nah, dalam JavaScript, perulangan ini dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dengan for dan juga while. Yang pertama ada perulangan for. Jadi perulangan for sendiri sering digunakan untuk membuat perulangan dengan jumlah perulangan telah diketahui secara pasti. Untuk sintak dari perulangan for sendiri dapat ditulis dengan cara yang pertama kita tulis for, kemudian di dalam parameter kita tulis untuk statement pertama, statement kedua, dan juga statement ketiga yang dipisah dengan titik koma. Nah, untuk statement pertama sendiri akan dieksekusi sebelum perulangan dimulai. Kemudian untuk statement kedua ini mendefinisikan kondisi untuk menjalankan perulangan. Kemudian di statement ketiga ini akan dieksekusi setiap kali kode blok akan selesai dieksekusi. Kemudian dari for ini untuk kondisi yang akan mengalami perulangan dapat ditulis di dalam tanda kurung kurawal, di mana ini berisi kode yang dieksekusi apabila syarat dipenuhi. Kemudian ada perulangan while. Jadi perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Nah, sebuah blok kode akan dilakukan secara terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Kemudian untuk sintak dari perulangan while sendiri kurang lebih sama dengan perulangan for, hanya saja di perulangan while sendiri untuk parameter kita isikan dengan kondisi. Nah, dalam sintak di atas, bagian statement akan terus diulang selama syarat bernilai true atau kondisi terpenuhi. Baik, untuk perulangan for dan while sendiri memiliki masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, semua statement for dapat dinyatakan sebagai while, namun tidak sebaliknya. Jadi untuk statement while sendiri tidak dapat dinyatakan sebagai statement for. Kemudian untuk while ini dapat digunakan apabila jumlah perulangan tidak diketahui, sedangkan untuk perulangan for harus diketahui. Selanjutnya ada pemrosesan form. Nah, pemrosesan form pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana memproses suatu input data yang berasal dari tag komponen form seperti text box, text area, combo box, radio, button, dan lain-lain. Nah, tag form sendiri dalam HTML memiliki sintaks sebagai berikut. Yang pertama di sini ada tag form, jadi kita tulis kurung siku ya di form. Kemudian juga ada kurung siku slash form, di mana di tag form yang pertama kita beri nama dari form tersebut. Kemudian di dalam tag form sendiri kita akan mengisinya dengan nilai-nilai dari tag form sendiri. Nah, untuk membaca value yang diinputkan melalui komponen dalam form menggunakan JavaScript, menggunakan objek dokumen dengan sintaks sebagai berikut. Dokumen, nama form, nama komponen, value. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, berikut ada contoh dari penggunaan form sendiri. Jadi di sini kita tulis yang pertama untuk HTML,
ini menunjukkan bahwa tag ini kita tulis dalam kode HTML, kemudian kita awali dengan head, di mana di dalam head sendiri kita deklarasikan untuk script dari JavaScript yang akan kita sambungkan nanti. Kemudian di sini ada di dalam tag script ada function baca. Kemudian di dalam script, di dalam function baca ini ada beberapa yang akan kita proses. Di antaranya di sini ada kita deklarasikan untuk variabel nilai, di mana di dalam variabel nilai ini sama dengan document.formco.input dan value, ini untuk isi dari variabel nilai sendiri. Kemudian alert ini untuk menampilkan bahwa Anda telah memasukkan input dari nilai dari variabel nilai ini. Itu untuk bagian head-nya. Kemudian di bagian body kita tulis untuk H1-nya, ini untuk judul. Kemudian dari formnya sendiri kita tulis yang pertama di sini ada form. Untuk namanya dari form sendiri adalah formku. Kemudian di dalam form ini yang pertama kita masukkan input dari user ya. Kemudian di sini kita gunakan input dengan tipe teks, kemudian untuk namanya adalah input. Kemudian di sini juga ada input dengan tipe button untuk tombol ya. Jadi untuk namanya sendiri di sini value sama dengan OK. Kemudian on click baca ini untuk akan nanti tersambung di script JavaScript. Itu kemudian selanjutnya contoh dari from. Jadi apabila script di atas dijalankan maka kurang lebih akan memunculkan tampilan seperti pada gambar berikut. Jadi tampilan awal akan terlihat seperti ini. User akan memasukkan sebuah input. Ketika di OK nanti akan keluar sebuah tampilan seperti ini. Jadi Anda telah memasukkan input dengan nama yang telah user masukkan tadi. Kemudian ada event handler. Yang pertama dari event handler sendiri ada yang namanya most event. Jadi apabila script di atas dijalankan maka akan muncul tampilan sebagai berikut, di mana on click ini berfungsi untuk muncul ketika user mengklik elemen atau komponen. Kemudian on DBL click, ini muncul ketika user mengklik ganda pada elemen atau komponen. Kemudian ada on mouse down. Ada on mouse down muncul ketika user menekan mouse. Kemudian ada on mouse move muncul ketika user menggerakkan pointer mouse. Ada on mouse out muncul ketika user menggerakkan pointer mouse keluar dan elemen atau komponen kontrol. Ada on mouse over muncul ketika user menggerakkan pointer mouse melalui atau melewati elemen. Kemudian ada on mouse up muncul ketika user melepas tombol mouse. Kemudian ada keyboard event. Yang pertama ada on key down muncul ketika user menekan suatu tombol pada keyboard. Kemudian ada on key press muncul ketika user menekan suatu tombol keyboard dan akan terus muncul sampai user melepas tombol. Kemudian ada on key up muncul ketika user melepas tombol yang telah ditekan. Selanjutnya ada HTML control event. Yang pertama ada on blur, ini untuk muncul ketika HTML control kehilangan fokus. Kemudian on change muncul ketika HTML control kehilangan fokus dan nilainya berubah. Ada on focus muncul ketika HTML control sedang fokus. Ada on reset muncul ketika user menekan tombol reset dalam form. On select muncul ketika user memilih teks pada HTML control. Ada on submit muncul ketika user melakukan submit form. Kemudian juga ada Windows event, ada 3. Yang pertama on load muncul ketika window telah selesai loading. Ada on resize muncul ketika user mengubah ukuran window. Ada on unload muncul ketika user keluar dari halaman atau dokumen web. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kesalahan dan sebagainya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.